البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Saya tentang apa? Setelah Allah Ta'ala menjelaskan kedudukan suami terhadap istri, maka Allah Ta'ala berfirman, "Fassalihat qanitatun hafidhat." Maka wanita-wanita yang solihat adalah para wanita yang taat, bukan wanita yang dia lupa pada kedudukannya atau bahkan minta lebih dari itu, tapi dia adalah wanita yang taat, beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan menjalankan apa yang telah Allah gariskan dalam kehidupan di dunia ini, yaitu apa? Berupa syariat-syariat, batasan-batasan dan sebagainya. Ini qanitat, inilah yang namanya kunut. Kemudian hafizatun lil ghaib, yaitu dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga harta suaminya ketika suaminya sedang tidak di tempat. Dan ini adalah apa? Nasihat kepada para wanita, terutama adalah orang wanita karir yang justru apa? Malah sering keluar rumah tanpa mahram, bahkan apa? Jumpa dengan yang bukan mahram, dan berbagai macam perkara-perkara yang mungkar. Yang karena kemungkaran itu timbul kemungkaran yang berikutnya dan berikutnya. Setelah itu semua pihak pening. Karena apa? Karena timbulnya apa? Ekor-ekor yang sangat buruk dari apa? Dari hasil apa? Ikhtilat itu. Maka di sini Allah Ta'ala mengingatkan wanita yang solihat, yang dijamin masuk surga, dan juga apa? Telah Allah Ta'ala siapkan pahala yang agung. Sebagaimana di dalam apa? Surat Al-Ahzab itu, wanita-wanita yang mulia dan sebagainya, di Allah Ta'ala siapkan pahala yang agung. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatan mereka dan menjaga amanah-amanah suami ketika suaminya sedang tidak ada bersama mereka. Bima hafizallah. Terjadi beberapa makna perselisihan tentang ini. Di antaranya adalah bima hafizallah. Ini kembali kepada apa? Kepada takwil masdar, yaitu bihifdzillah, yaitu dengan penjagaan dari Allah. Kita tahu bahwasanya kalau kita menjaga itu kita sendiri lemah. Tapi apa? Kalau Allah yang menjaga, maka jelas itu adalah penjagaan yang terbaik. Demikian pula apa? Kalau laki-laki saja tidak selalu mampu untuk menjaga apa yang layak dijaga, apalagi wanita yang badannya lemah dan sebagainya. Maka apa? Hendaknya seseorang ketika menjaga suatu amanah, hendaknya dia isti'anah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon agar Allah Ta'ala membantu menjaga, menolong, dan seterusnya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa? Nasihat yang bagus dari siapa? Dari Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Fallahu khairun hafidhaw wa huwa arhamur rahimin. Walaupun beliau telah mengamanahkan penjagaan kepada anak-anaknya itu, penjagaan Yusuf kepada anak-anaknya, dan ternyata memang hasilnya adalah apa? Ternyata yang menjaga adalah orang yang tidak amanah. Maka memang Nabi Yakub mengingatkan, beliau tidak bertawakal pada anak-anaknya, tapi tawakalnya kepada Allah. Beliau mengatakan fallahu khairun hafidhah. Allah adalah yang terbaik sebagai penjaga. Dalam qiraah yang lain khairun hifdzah, terbaik penjagaannya. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah zat yang maha penyayang. Maka dari sini kita tahu bahwasanya kita cuma berusaha semampu kita sesuai dengan kadar kekuatan kita di dalam bertakwa, menjaga, ini bagian dari ketakwaan. Tapi apa? Tetap kita tawakalnya kepada Allah, bukan bertawakal kepada polis, bukan bertawakal kepada tentara, bukan bertawakal kepada rela atau bertawakal pada kekuatan diri sendiri. Tapi apa? Tawakalnya kepada zat yang senantiasa hidup dan tidak mati. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada apa? Zat yang maha hidup dan tidak mati. Hidupnya sempurna, tidak pernah dia tidur, tidak pernah dia sakit, tidak pernah dia melemah. Maka apa? Jelas penjagaannya adalah penjagaan yang terbaik. Maka di sini ada nasihat kepada para wanita untuk apa? Untuk banyak-banyak bertawakal kepada Allah di dalam menjalankan amanah, agar Allah Ta'ala menolong sejak awal langkah sampai akhir langkah dan seterusnya. Tayyib. Wa amal ahadits faminha haditsu Amr bin al-Ahwas as-Sabiq. Adapun hadis-hadis yang terkait dengan masalah hak suami, di antaranya adalah hadis Amr bin al-Ahwas yang telah kita lewati itu. Masalah apa itu? Masalah hak suami kepada istri, yaitu adalah apa? Yaitu mereka tidak memasukkan ke pembaringan kalian orang yang tidak kalian sukai, dan mereka tidak memasukkan ke rumah kalian orang yang tidak kalian izinkan, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fil babi qablah, dalam bab sebelumnya, al hadisul awal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza da'a rajulu imra'atahu ila firasyih falam ta'tih fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki itu memanggil istrinya menuju ke pembaringannya, yaitu mungkin maksudnya adalah untuk bercinta dan semacam itu, lalu sang istri tidak mau mendatanginya, lalu si laki-lakinya ini semalaman marah kepada istrinya, maka para malaikat itu akan melaknat istri tadi sampai masuk di waktu pagi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, juga dalam satu riwayat dari Bukhari Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan firasya zaujiha, apabila wanita itu bermalam dalam keadaan dia menjauh dari pembaringan suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, para malaikat akan melaknatnya sampai masuk waktu pagi. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyih, tidak ada seorang demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang lelaki pun yang memanggil istrinya ke pembaringannya. Fata'ba alaih, ternyata si istrinya enggan untuk memenuhi panggilan suaminya tadi, illa kana alladzi fis sama' sakhitan alaiha, kecuali dalam keadaan yang di langit itu akan murka kepada si wanita tadi, hatta yarda anha, sampai suaminya ridha pada istrinya tadi. Baik, di sini Rasulullah SAW menyebutkan, kita ambil lafaz yang pertama, idza da'a rajulun ra'atahu ila firasyih, apabila seorang lelaki itu memanggil istrinya ke pembaringan. Kata kebanyakan dari para ahli para pensyarah, maksudnya adalah mengajak istrinya untuk bergaul, untuk bercinta. Karena apa? Ini adalah kinayah masalah firash. Di dalam beberapa dalil menunjukkan maksudnya adalah untuk bercinta. Tapi juga apa? Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, tidak menutup kemungkinan bahwasanya hadis ini bersifat umum, yaitu apa? Ila firasyih, yaitu diajak tidur. Sekedar apa? Tidur bersama, sekedar borak-borak sampai sama-sama gembira, kemudian tidur dalam keadaan tenang. Karena ini juga apa? Sesuatu yang menggembirakan. Karena apa? Tidaklah seseorang itu naik ke pembaringan selalu dalam keadaan apa? Ingin bercinta. Tapi apa? Umum. Segalanya adalah untuk kebaikan intinya, untuk kemaslahatan mereka berdua. Tidak selalu berupa apa itu hubungan suami istri. Baik. Kemudian apa? Falam ta'tih, tapi kemudian istrinya tidak mau mendatanginya. Fabata ghadbana 'alaiha. Bata yaitu dari baitutah, yaitu bermalam. Makna asalnya bermalam adalah tidur semalaman. Itu bermalam, itu bata, baitutah. Tapi terkadang maksudnya adalah tidak selalu harus tidur. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bata tidak selalu harus tidur, tetapi apa? Intinya adalah yaitu menghabiskan malam. Sebagaimana bahwa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul, dan Allah bersama para munafikun ketika mereka yubayyitun, yaitu apa? Merancang pembicaraan di malam hari. Tidak selalu maksudnya adalah tidur, bahkan maksudnya adalah membuat tipu daya di malam hari. Jadi tidak selalu suaminya itu maksudnya adalah tidur di situ dalam keadaan marah, boleh jadi bahkan tidak tidur. Baik. Jadi ini sekedar apa? Boleh jadi maksudnya adalah umum, boleh jadi sekedar kharaja makhrajal ghalib secara umum, yaitu apa? Ya tidur, bata. Dan semuanya mungkin. Intinya adalah apa? Semalam suntuk sampai masuk waktu pagi itu suaminya marah kepada istrinya tadi. Maka akibatnya apa? La'anat hal malaikah. Maka para malaikat melaknat istri tadi hatta tusbih, sampai dia masuk waktu pagi si wanita ini. Apakah berarti ini terjadi asobiyah? Oh, ini para malaikat bela laki-laki, ini enggak betul. Bukan begitu, tetapi apa? Para malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaitu para malaikat itu tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi para malaikat itu hanya mengerjakan perintah Allah. Berarti apa? Ini isyarat bahwasanya Allah Ta'ala murka, sehingga para malaikat pun murka kepada orang tadi, kepada wanita tadi. Allah melaknatnya sehingga para malaikat juga melaknatnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, ketika para malaikat diberitahu bahwasanya Allah mencintai si fulan, dan Allah Ta'ala menyuruh agar apa? Agar para malaikat juga mencintai fulan, maka mereka semua juga mencintai fulan. Kemudian Allah Ta'ala
disebutkan oleh Jibril bahwasanya Allah Ta'ala membenci si fulan. Kemudian apa? Jibril memerintahkan agar para malaikat juga membenci si fulan, maka malaikat pun membenci si fulan. Ini menunjukkan para malaikat itu tidak berijtihad sendiri dalam artian apa? Melakukan sesuatu yang tidak layak. Bahkan mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Berarti di sini ada isyarat manakala para malaikat itu yang mereka itu tidak pernah berbuat kesalahan, mereka melaknat wanita ini, menunjukkan ini adalah perintah dari Allah Ta'ala. Dan hikmahnya adalah apa? Yaitu manakala hukum asal, tujuan asal dari pernikahan adalah yang pertama adalah untuk menjaga kehormatan. Makanya orang yang menikah istilahnya muhsan. Yang laki-laki muhsan, yang wanita adalah muhsanah. Kenapa dikatakan muhsan? Karena kehormatannya terjaga. Maka manakala pernikahan itu hukum asalnya, niatnya, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan agar tidak tercemar namanya, dan juga agar apa? Agar kemaluannya itu tidak terarah ke tempat-tempat yang lain karena belum ada penyaluran. Maka dengan pernikahan itu terjadi apa? Penjagaan kehormatan. Maka manakala si wanita ini melanggar sesuatu yang menjadi tujuan asal pernikahan, yaitu apa? Yaitu agar kehormatan terjaga, maka boleh jadi dia akan membuka pintu kejelekan. Akibatnya apa? Boleh jadi suaminya akan melirik ke yang lain. Akhirnya akan apa? Boleh jadi suaminya akan menggoda tetangga atau pergi ke tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Sebabnya siapa? Sebabnya adalah karena kedurhakaan istrinya yang tidak berhias dengan baik, yang tidak melayani suami dengan baik dan sebagainya. Makanya malaikat melaknat orang-orang yang menyebabkan kerusakan tadi. Tentunya adalah apa yang dimaksudkan di sini adalah kembali kepada firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Juga dalam hadits muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian dengan suatu perkara atau suatu amalan, maka kerjakan semampu kalian. Berarti apa? Hendaknya kalau sang istri merasa sedang tidak mampu atau sedang ada halangan dan semacamnya, dia baik-baik berkata kepada suaminya, mengatakan, oh mohon maaf ini sedang halangan, atau mohon maaf ini badan saya sedang sengal-sengal, oh mohon maaf, dan seterusnya. Cerita yang baik-baik. Suami yang baik dia akan memaklumi keadaan istri, tidak apa bersikap otoriter, memaksakan dan mengharuskan dan bahkan menyiksa dan seterusnya. Tapi apa? Kedua belah pihak saling apa? Saling terbuka dan saling memahami keadaan. Jadi hadis ini dia tidak bersifat mutlak, tapi apa? Dilihat dengan dalil-dalil yang lain juga. Ini pembahasannya, dan kita lihat di sini laknatnya itu sampai kapan? Disebutkan di sini sampai masuk di waktu pagi. Kenapa? Karena boleh jadi apa itu setelah masuk di waktu pagi kemarahan suami itu mereda. Karena apa? Orang yang baik dia tidak akan apa kemarahannya itu terus menerus. Tapi apa? Kemarahannya akan mereda setelah mengalami ledakan ini, ledakan itu, lama-lama akan menghilang ledakannya dan akan mulai tentram kembali. Kecuali kalau apa suaminya pendendam, 3 hari 3 malam ternyata apa masih dendam terus, atau bahkan apa sampai 7 turunan, ternyata apa dendamnya nggak habis-habis. Nah, ini zalim. Tapi apa? Rasulullah mengajak bicara kepada kaum mukminin yang diharapkan mereka itu akhlaknya baik, diharapkan setelah masuk waktu pagi kemarahannya reda dan apa itu memaafkan istrinya dan semacam itu, sehingga ketika masuk waktu pagi pun malaikat tidak lagi melaknat. Tapi intinya adalah apa? Kembali kepada penyelesaian. Makanya di dalam akhir lafadznya disebutkan apa? Hatta yardo anha, sampai suaminya itu ridho kepada istrinya. Berarti apa? Berarti batasannya bukan sekedar waktu, tetapi masalah keridhaan. Kalau ternyata sampai masuk di waktu pagi suaminya masih bengang karena tidak paham apa yang terjadi dan taunya adalah istrinya durhaka, maka jelas ini adalah apa? Dia masih akan terus dimurkai oleh yang di langit. Karena Rasulullah membatasinya bukan sampai masuk waktu pagi, tapi sampai suaminya ridho. Maka apa? Memang harus segera diselesaikan kalau ada case-case yang semacam itu. Dan pembahasannya ada tambahan besok insya Allah dilihat dari lafaz-lafaz hadis ini. Ilahuna wallahu a'lam.